Iya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati nih Pak Budi dan Bu Elvi sudah hadir di ruang virtual ini. Kita malam-malam tetap mencari gagasan bertukar pikiran. Sebelum ini mungkin saya pantun juga nih. Malam hari makan kelapa. Cakep, Cakep. Rasanya enak bikin tertawa. luar Bapak, biasa. kita berjumpa di hari ini untuk acara yang istimewa. Luar Kemudian biasa, saya ditemani Pak Budin satu kelompok 2 dengan Bu Elvi yang penuh inspirasi. Mungkin sebelum mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa ya, semoga kita dilancarkan. Walaupun kita letih, tapi otak kita masih terbuka dan energik tentunya. Untuk itu berdoa dimulai. Selesai, ya. Gimana Pak Budi hari ini dan Bu Elvi? Alhamdulillah walaupun sangat lelah hari ini kesibukan bekerja, tetap semangat untuk tugas mulia kita demi negara. Amin. Amin. Demi guru ya. Iya. Terutama. Apalagi Bu Elvi tadi nih, waduh, pas itu sibuk sekali itu kan, mau pelepasan kemarinnya juga luar biasa. Semoga kita diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Sukses untuk kita semua ya Bapak-bapak. Izin kita langsung mulai saja. Nah ini nih kalau malam seperti ini nih. Ini real. Ini real call yang real ini. Iya, call real. Kita saling sharing aja Bapak Ibu. Saya sudah membuat ada Om sama Bude. Iya, saya sudah bikin PPT. Mungkin kita bagi-bagi job disk-nya. Kan ada 4 kasus, kasus 1, 2, 3. Mungkin Pak Budi kasus 1, saya kasus 2, dan mungkin yang kasus 3 dan 4 Bunda Elvi nih, karena kan pengalamannya melalang melintang. Buana lebih tepat kayaknya kasus 3 dan 4 kayaknya lebih Bu Elvi yang, karena kita butuh pencerahan gitu Bu. Karena kan udah sebagai guru lama, kita butuh panutan nih dari Bunda Elvi. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Iya, sepakat Barun. Insya Allah kita sukses bersama. Amin. Kita sharing berbagai kasus. Jackson, apakah sudah terlihat ya PPT-nya ya? Sudah keren. Nah ini saya mengkopas dari materi Pak Suwardi. Mungkin ada 4 kasus. Tadi kita sepakati kasus 1 oleh Pak Budi. Mungkin Pak Budi membaca sekaligus nanti berpikir-pikir tindakan seperti apa yang dilakukan terhadap kasus 1 ini. Kita langsung ke Pak Budi ya. Mungkin Pak Budi membacakan kasusnya. Ya, siap. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu untuk membaca untuk kasus 1 di mana mengenai, saya baca ya untuk kasusnya, guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti adalah Ibu Erni. Ibu Erni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Erni. Ibu Erni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak kepala sekolah. Kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu, santai aja Bu, mereka tetap mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Erni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf.
Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormatnya kepada Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah tersebut. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana menerapkannya di kehidupan sehari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru di kelas, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Pertanyaannya adalah, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Yang pertama, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah mereka usulkan? Kemudian yang kedua, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Yang ketiga, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi? Oke, baik Pak Budi, terima kasih atas ceritanya. Oke, saya ngecek recordnya, alhamdulillah sudah aman. Aman ya? Nanti kita berikan waktu 15 menit untuk mengisi atau mendiskusikan lagi lebih lanjut, tapi kita sama-sama membaca sesuai dengan job list-nya, biar nanti kita sama-sama saling komprehensif. Izin saya membaca yang kasus 2. Ya, silakan Pak Arun. Ya. Saya sudah selesai ya berarti ya? Iya, tapi nanti kita 15 menit balik ke kasusnya masing-masing sambil memikirkan apa nih solusinya dari menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Iya, baik Pak Arun, siap. Kasus 2. Nah, kasus 2 Sabrina nih. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Bentar Pak Arun, rupanya Bu Elvi resen. Oh ya? Iya Bu Elvi? Iya, izin Pak Harun, Pak Budi izin saya mengambil peran untuk menjadi timekeeper ya. Oke, boleh. Alhamdulillah ya. Supaya 90 terima kasih menit. diingatkan ya. Terima kasih 90 menit ya. Oke, kita sudah jalan hampir 15 menit nih ya. 10 menit menjelang ke 15. Jadi kita bisa kita sepakatin aja Bu Elvi kalau misalnya kita sudah ada di tim keeper tadi Bu Elvi, kalau misalnya tidak tuntas di hari ini karena memang sebagai ini kan ada otak lambat harus kita gunakan juga nih Bu. Kita menjadikan PR bersama, mungkin nanti besok pagi dikirim ke Pak Budi, nanti kita komprehensif lagi Bu Elvi gitu ya. Setuju. Oke, kita sepakati. Izin saya membaca ya biar sama-sama ini. Ya, silakan Pak Rud. Oke, Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan menyatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Oke, ujar Pak Lukman. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kamu tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian.
Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan tidak banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, ini adalah pertanyaannya yang menjadi pikiran saya nanti yang saya akan tuntaskan. Pertanyaan, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apa indikatornya. Itu pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2 adalah, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pernyataannya seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Yang ketiga, lanjut. Kita kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam terkait dengan sepatunya. Nomor 4 adalah bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut. Nah, itu adalah kasus saya yang akan nanti saya pikirkan solusinya atau buah pemikirannya seperti apa dalam menanggapi kasus tersebut. Oke, terima kasih. Mungkin itu kasus saya yang saya bacakan. Lanjut ke Bu Elvi, Bunda Elvi. Mungkin nanti kayak narasi panjang-panjang nih, atau nanti dibantu Pak Budi atau seperti apa kalau misalnya ini. Lambaikan tangan. Oke, siap. Kalau butuh bantuan lambaikan tangan, Bu. Iya. Betul, Pak Harun, terima kasih. Sekedar membaca kasus saya bisa, namun ketika bereksplorasi nanti itu pastinya saya membutuhkan kita semua saling membantu untuk mencarikan solusi dari kasus-kasus yang telah kita paparkan gitu ya. Dan jangan lupa ingatkan saya juga, saya mengingatkan Bapak-bapak bahwa agar recall kita ini bermanfaat, fruitful gitu kalau dalam bahasa Inggrisnya ceritanya, jangan lupa kita harus membuat satu sesi refleksi. Nah, gitu. Jadi izin juga nanti kita mengingatkan juga ketika nanti di real recall kita dengan CGP kita, poin yang besar itu akan didapat ketika tidak hanya sekedar memberikan solusi yang berbasis teori, restitusi, posisi 5 kontrol dan segala macam, tapi diakhiri dengan satu pembeda antara skor-skor tersebut yang tertinggi adalah dengan memberikan refleksi. Gitu ya Pak, izin ya kita saling mengingatkan harus ada refleksinya. Itu luar biasa, Bu. Luar biasa Bu Elvi. Sama-sama belajar. Baik, izin Bapak-bapak, Pak Budi, Pak Harun membacakan kasus 3 dan 4 secara kronologis begitu ya. Baik, izin saya bacakan kasus 3. Ini mungkin gue banget kali ya, karena ada guru bahasa Inggrisnya. Saya guru bahasa Inggris. Baik. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun, beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Begitu Ibu Dani mengatakan pada Fajar. Fajar pun tampak bermalas-malasan maju ke depan dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku. Entah seperti tidak acuh tak acuh, tidak ingin berespon. Sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya, dikatakan, "Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Ayo kira-kira siapa yang bisa?" Fajar pun kembali duduk ke bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, tidak merespon, tidak ada motivasi untuk belajar bahasa Inggris. Dan ini didukung oleh nilai-nilainya yang tidak memuaskan pada mata pelajaran bahasa Inggris tersebut. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar menjawab, "Tidak tahu Bu." Ibu Dani pun akhirnya menjawab dengan lirih, "Gimana sih kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama Ibu ya? Ibu sudah capek-capek loh mengajarkan kamu. All out saya ngajarkan kamu. Semua sama dengan teman-teman kamu di kelas. Tidak kasihan ya sama Ibu?" Fajar diam, membisu. Nah, Bapak-bapak, itu kasus 3. Pertanyaan yang dimunculkan di kasus 3 adalah ada 4, tapi ini nampaknya sangat memerlukan pemahaman kita tentang konsep dasar dari budaya positif ini. Nah, mari kita lihat satu, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar. Jadi posisi kontrol di Bapak Ibu. Kita harus baca lagi nih lebih dalam ya tentang posisi kontrol nanti ketika di real recall dengan CGP kita. Lalu yang kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar. Nah, ini mungkin kita bisa menggunakan intuisi kita, improvisasi kita ya.
betul pengalaman kita di kelas juga dapat membantu kita untuk menyelesaikan masalah ini. Yang ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan dan dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Terakhir, apabila Anda kepala sekolah, waduh menantang ya, di sekolah Fajar tersebut dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Nah, Bapak Ibu, Ibu-ibu, salah, Bapak-bapak. Bapak-bapak, Pak Harun dan Pak Budi, demikian di kasus 3. Saya coba masuk terakhir di kasus 4 yang insya Allah nanti kita akan selesaikan bersama-sama. Izin ini agak panjang, tapi tidak mengapa. Karena izin tadi seperti diarahkan oleh pemandu kita, oleh Pak Harun, ini jika tidak bisa diselesaikan secara all out gitu di sesi ini, nanti kita akan PR-kan ya, untuk kita sebagai bekal kita nanti di rukol kita sesungguhnya. Terima kasih Pak Harun, Pak Budi mengingatkan. Izin kasus 4. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto, lawannya. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Bu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk perbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah, Bu, kalau kancing baju tersebut sampai copot begini. Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apakah yang akan dilakukan untuk menggantikan 3 kancing baju Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah, tidak bisa, Bu. Saya lem kembali, mungkin ya, Bu? Nggak mungkin kan? Oh, Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi. Kalau dilem akan mudah terlepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit. Mana saya tahu, Bu, bagaimana menjahit itu? Ibu Suti meneruskan, apa kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki tersebut, Dino dan Anto pada jam pulang sekolah. Unbelievable, unpredictable. Mereka sudah bercengkrama dan bersendagura kembali. Wah, bapak-bapak ini menantang sekali ya. Dari sudut pandang saya membaca kasus ini Pak Harun, Pak Budi, ini yang selalu kita rasakan sejak mungkin kita sekolah SD, SMP, SMA sampai SMA aja lah ya, gitu ya. Anaknya berantem terus kalau udah parah-parah gitu. Kemudian orang tua atau guru mengambil itu sebagai sesuatu yang wah penting banget nih. Sehingga ada sesuatu yang langkah penting yang harus dilakukan gitu sampai melibatkan emosi. Ujung-ujungnya anak-anak itu sesuai dengan tugas perkembangan mereka di usia mental mereka di SD, SMP dan mungkin di SMA selesai. Nah, ini bagus banget nih untuk kita bahas nih ya. Karena ini kita banget. Baik, terima kasih Pak Harun, Pak Budi. Ada 3 pertanyaan di sini. Posisi kontrol apa yang dipraktikkan oleh Bu Suti dalam kasus tadi? Kemudian bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Bu Suti. Nah, mohon penjelasan dari kita semua nanti cara-cara yang dilakukan oleh Bu Suti. Dan ketiga, kira-kira nilai kebajikan apa yang diyakini sekolah, yang menjadi sebuah keyakinan sekolah. Bukan sekedar keyakinan siswa, keyakinan kelas, tapi lebih dari itu, yaitu keyakinan sekolah. Sebuah institusi, sebuah komunitas pendidikan. Apa yang dituju dalam kasus tersebut. Nah, demikian Bapak,
Ini keren banget. Saya kira sih 90 menit nggak akan cukup ya kalau mau. Baik, terima kasih Pak Harun, Pak Budi, saya kembalikan. Iya. Ya baik, terima kasih Luar Bu biasa Bu Alfi, Elvi, luar tepuk tangan biasa. dulu. Bu Elvi kayaknya cocoknya apa ya? Kayak aktor pembaca itu apa? Kayak aktor apa? Monolog Kayak ya. bener-bener iya monolog bener. Baca bener-bener dramatis sih lo. Iya, bisa lebih dramatis tapi nanti nangis-nangisan deh atau Iya. marah. Ayo. Nggak apa-apa. Keren sekali. Tapi Ya. alhamdulillah kita Monggo, dapat Pak. kasus yang semoga juga dan kita tidak dibenturkan yang kasus yang apa hari ini Yang menimpa rumit, juga tuh yang kompleks. study tour. Tapi Ya. dengan Bu Elvi kan melalang melintang dia udah bisa mengantisipasi mengkat. Baik Bapak Ibu, mungkin ini kita berbincang-bincang dulu ya sebelum kita ke 15 menit kita berpikir sejenak, fokus ke masing-masing kasusnya. Kasus 1 Pak Budi, kasus 2 saya, kasus 3 dan 4 nih. Ini adalah Bunda Elvi nih. Nah, kira-kira apa nih menjadi feedback kita bersama? Mungkin saling menguatkan dari Pak Budi dan Bu Elvi sebelum kita ke kasusnya masing-masing. Mungkin dari Pak Budi. Ya, ada tambahan ya. Mungkin kita fokus pada penguatannya ke masing-masing kasus ya. Kalau saya nanti kan di kasus 1 penguatannya mungkin di kasus 1, Pak Arun di kasus 2, Bu Elvi di 3 dan 4. Jadi supaya nanti kita nggak terlalu lama berdiskusinya. Cuman hanya mungkin dari masing-masing misalkan ada yang perlu ditambahkan dari apa yang saya sampaikan, Pak Harun silakan dan Bunda Elvi untuk menambahkan seperlunya. Apabila dikurangi saya malah bersyukur waktunya makan pendek, Bu. Jadi nanti hasil yang kita sampaikan saat ini nanti kita ketik, kita jadikan satu PPT, kita bagi bersama. Jadi sebagai pembelajaran kita pada saat ini dan untuk kedepannya mendampingi JGP kita masing-masing. Bukan begitu Bu Elvi ya, Pak Harun? Ya, setuju sekali. Jadi saya setuju masing-masing kita tadi sudah punya tanggung jawab ya untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sudah akan diperankan pada kita untuk menyelesaikannya. Itu satu, itu berupa fakta. Lalu kedua, ini langsung berefleksi. Lalu kedua, untuk menghindari bukan untuk menghindari debat, kita tidak dalam posisi sekarang sedang berdebat, tapi memberikan solusi dengan berbasis teori yang kita pelajari di modul 1.4 gitu ya. Jadi kita berupaya saling mengingatkan teori apa yang mesti kita kuatkan kembali sehingga nanti dalam rukun sesungguhnya dengan JGP dan yang lebih penting pada saat implementasinya di sekolah setiap guru, setiap CGP kita itu paham gitu ya. Sambil ini saya senang sekali nih karena waktu berjalan dan jadi nggak akan terlalu banyak diskusi yang mungkin kurang esensial gitu ya. Oke, monggo Bapak. Baik. Kita sudah persamaan persepsi, kita berpikir sejenak 15 menit. Jadi waktu sudah menunjukkan jam 20.00, berarti 20.15 kita main room lagi bergabung di sini. Boleh kita boleh sambil fokus pada kasusnya masing-masing. Selamat beraktivitas, selamat berkolaborasi. Jaya selalu. Oke, Pak Budi ya. Saya izin ngetik-ngetik ini Pak Budi. Ya, mungkin kalau ada musik bisa di instrumen ya supaya kita sambil sambil satu musik ya, satu musik aja 15 menit cukup lah. Ya, izin berarti 20.15 ya Pak Harun kita kembali ya. Iya, 20.15. Kita ya, oke. Izin malam-malam kita dari Joel Tobing, semua karena cinta. Woi, izin off cam ya Pak. Ya. Oke dulu Pak Harun. Pakai bumbu racik. Hari ini adalah lembaran baru bagiku.
diriku dengan melodi untukmu. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku. Semua
Nggak Cek. terasa ya. Iya, nggak terasa. Sudah 15 menit Iya. Padahal baru ketik-ketik sebentar ya. Ya, ditemani Joy Tobing dan almarhum Glenn Fredly. Tapi saya belum jujur, Pak. Bu Elvi jujur, saya ada 4 pertanyaan, mungkin 2, 3 mungkin ya, mungkin nggak tahu benar apa salah ya, Bun, atau Pak Budi. Kita saling saling mengoreksi, saling mengevaluasi buat mengarahkan yang lebih baik lagi. Jujur aja saya 15 menit masih buka LMS sama ini cocok gak cocok gitu link and match-nya. Pak Budi ya. Kita udah usaha lah. Ya, dari baca-baca modul yang kita download kemarin ya, buat CGP kita juga menambah wawasan sebagai bekal buat nanti kita recall ya Pak ya. Paling enggak kita jangan sampai salah persepsi kepada CGP kita, langkah-langkah kita yang lakukan bisa mereka ATM ya, amati tiru modifikasi. Mungkin itu yang tambahan dari saya. Gimana Bu Elvi? Ya, udah siap? Bunda Elvi nih, ini berat nih karena 2 kasus. 2 kasus. 2 kasus. Banyak kasusnya. Nggak apa-apa, mantap saja, semangat saja. Nanti insya Allah universe will follow you gitu kata Pak Harun ya. Jadi semesta akan mendukung. Ada lagi insya Allah. Adanya nanti place at glance in our mind, ada intuisi apa udah bicarakan sepanjang itu dalam konsep yang kita bicarakan. Insya Allah. Bismillah. Luar biasa. Oke, gimana, baik. Pak? Lanjut Pak Harun ya. Kita lanjut. Kita ke sesi 1 yang dipandu oleh Pak Budi. Monggo Pak Budi. Oke. Izin share screen ya, supaya bisa dibaca juga sama-sama. Saya ketik juga di Microsoft Word. Bentar. Belum masuk nih ketikan saya. Izin share screen. Belum muncul ya Bapak Ibu? Baru loading, baru muter-muter. Iya. Ini tadi saya ketik sebisanya ya. Yang kiranya mungkin saya sampaikan dulu, kalau nanti ada tanggapan di akhir kita diskusi sama-sama kasus sekalian penguatan ya Bapak Ibu ya. Izin Bapak Ibu untuk menyampaikan pembahasan 1. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Dalam kasus tersebut, Ibu Santi telah menjalankan langkah-langkah restitusi sebagai berikut. Langkah pertama yaitu menstabilkan identitas, di mana Ibu Santi memulai dengan menstabilkan identitasnya Vivi dan Natali. Ia menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa Ibu Santi masih menganggap Vivi dan Natali sebagai murid yang baik dan layak untuk diperbaiki. Kemudian langkah kedua yaitu validasi tindakan yang salah kepada Ibu Santi, menanyakan kembali apa yang bisa mereka lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat kepada Ibu Santi. Hal ini dilakukan untuk membangkitkan pengakuan mereka bahwa perilaku mereka memang salah dan perlu diperbaiki. Sedangkan langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan Ibu Santi dengan menanyakan apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Hal ini dilakukan untuk mendorong Vivi dan Natali untuk memikirkan sendiri solusi atas masalah yang mereka buat. Vivi dan Natali juga mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Dengan menjalankan langkah-langkah tersebut, Ibu Santi telah berhasil membantu Vivi dan Natali untuk menyadari kesalahan mereka dan mengambil tindakan untuk memperbaikinya. Dengan untuk pembahasan kedua mengenai, menurut Anda apa restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat, dan apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Ya, restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat, yaitu bersikap tidak menghormati guru, terutama dengan Ibu Santi. Kemudian untuk restitusi yang mereka usulkan adalah mengadakan diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya tentang penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati. Diskusi kelompok ini dapat membantu Vivi dan Natali untuk belajar tentang pentingnya saling menghormati dan dapat juga membantu mereka untuk menyadari kesalahan mereka, memperbaiki perilaku mereka. Selain itu, Vivi dan Natali juga mengusulkan untuk mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa mereka telah menyadari kesalahan mereka dan ingin meminta maaf kepada Ibu Eni sebagai guru pengganti Santi. Sedangkan pembahasan
juga dalam kasus posisi atas yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menanggapi Vivi dan Natali, jelaskan jawaban Anda. Dalam kasus ini Ibu Eni telah mengambil posisi kontrol sebagai teman. Pada awalnya Ibu Eni mencoba untuk menyapa mereka dengan ramah, mengingatkan mereka untuk fokus pada tugas dan meminta bantuan mereka. Ia juga mencoba mendekati mereka dengan sikap lebih akrab dengan harapan dapat mempengaruhi perilaku mereka yang tidak patuh atau tidak hormat. Beberapa kata kunci yang menguatkan posisi Ibu Eni sebagai teman terlihat pada kalimat, ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugasnya. Tolong bantu Ibu ya. Sedangkan pada pembahasan yang terakhir, itu baris keempat, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Sebagai kepala sekolah, sikap saya atas langkah Bu Santi adalah mendukung dan mengapresiasi tindakan yang telah dilakukan. Bu Santi telah bertindak secara positif dengan menerapkan restitusi dan menumbuhkan motivasi instruksi kepada siswa. Apa yang telah dipahami oleh Bu Santi mengenai restitusi ini perlu diimbaskan kepada guru-guru lain sehingga tidak menutup kemungkinan Bu Santi menjadi salah satu narasumber pada IHT, Inhouse Training di sekolah mengenai budaya positif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Harun. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, luar biasa Pak Budi, kasus 1 tuntas. Mungkin kita feedback ya, saling memberikan feedback. Bu Elvi mungkin ada tanggapan dari problem solving yang dipecahkan Pak Budi atau saling menguatkan? Cek. Kalau saya sih itu udah bagus ya, luar biasa. Iya, udah. Posisi kontrolnya juga dapat juga dan Betul. segitiga restitusinya ya dari menstabilkan ini ya. Ya, Kualitasnya betul. sama. Ya, betul, setuju sekali saya dengan Pak Budi dan Pak Harun. Intinya menurut pandangan saya, apa yang sudah dirumuskan oleh Pak Budi menyikapi kasus ini menurut teori ya yang kita baca bareng-bareng itu sudah oke. Namun sebetulnya intinya kita mampu memantaskan diri untuk menjadi problem solver, satu. Kedua, kita bisa memilih posisi mana gitu. Kalau dalam hal ini, saya lihat ini posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni, dan ini kaitannya dengan posisi 5 posisi kontrol ya, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi dalam hal ini sesuai dengan konteks, jadi pemilihan posisi kontrol sebagai teman di sini sudah tepat ya. Namun nanti di akhir edisi kita kali ini, izin nanti kita buat refleksi ya Pak. Ini keren banget nih di kasus 1. Ini refleksinya yang lebih penting, yang implementasinya seperti apa gitu. Karena saya yakin nanti dari kasus-kasus yang akan kita diskusikan di sini 1 sampai 4, izin akan kembali lagi ke ke komunitas itu tersendiri. Komunitas itu sendiri. Maksud saya gini, ada satu kasus yang mungkin selesai dengan berbagai macam posisi kontrol, 1, 2, atau 3, 4, dan seterusnya yang kita ketahui secara konsep, itu cocok untuk satu situs gitu. Tapi belum tentu cocok untuk situs yang lain. Situs itu maksudnya tempat yang lain gitu. Nanti kita akan berdiskusi di kasus ketiga nanti ya, yang di mana saya tuh ini banget ya, mengalami banget gitu. Gitu nanti mungkin akan di situ kali akan terlihat ternyata posisi tertentu di satu kelompok tertentu itu bisa jadi tidak berjalan dengan baik untuk komunitas yang lain. Bisa jadi seperti itu. Gitu ya. Demikian Pak Harun, Pak Budi, monggo. Iya. Luar biasa. Keren Pak Budi. Tapi nanti ya, terima kasih. kirim ke saya filenya Pak ya, biar nanti satu PPT, satu kebutuhan yang komprehensif. Ya, kita jadikan satu PPT dari 4 kasus tersebut. Luar biasa. Terima kasih tanggapannya Bu Elvi sama Pak Harun. Lanjut ke Pak Harun ya ini ya. Waktu sudah 8:30 ya. Silakan Pak Harun.
Izin, kok saya oh ya belum. Apa? Logo share screen-nya oh, ini. Sudah terlihat ya? Masih proses, Pak. Proses. Sudah ya Pak, Bapak Ibu? Ya. Sudah? Sudah. Ya, baik. Terima kasih Pak Budi dan Bu Elvi. Saya kasus 2 ya, intinya Sabrina telat, salah pakai sepatu pula, terusnya domain sama Pak Lukman intinya gitu. Nah, pembahasan pertanyaan seperti ini. Dalam kasus tersebut atau yang di atas yaitu Sabrina, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apa indikatornya. Nah, ini saya pelajari yang tadi 5 posisi kontrol diri, yaitu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan manajer. Nah, menurut saya sih Pak Lukman itu terhadap sikapnya pada Sabrina adalah mengambil posisi penghukum. Nah, dengan beberapa indikator yang muncul adalah kalimat Pak Lukman mengatakan, ya sudahlah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan sekolah. Nah, pada kalimat tersebut yang saya baca di redaksinya, Pak Lukman memutuskan bahwa Sabrina telah melakukan kesalahan dengan melanggar peraturan sekolah yang langsung diikuti dengan memberikan hukuman. Nah, selanjutnya hukuman Pak Lukman juga mengatakan seperti ini nih, tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah, kamu tidak sanggup ambil sepatumu di rumah atau diantarkan ke sekolah. Ya sudahlah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah, sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Nah, ini adalah statement-statement penghukum, narasi-narasi penghukum yang diarahkan Pak Lukman. Semoga kita nggak seperti dengan ini nih. Ini kan hanya kasuistik. Nah, yang nomor 2, bila pertanyaannya adalah bila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, tadi saya kan jawabnya memang penghukum ya. Gimana nih Pak Lukman kalau seorang manajer, apakah yang akan dikatakan pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan ke Sabrina dan jelaskan. Nah, ini saya mengambil teori segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, sekaligus menanyakan keyakinannya. Nah, yaitu menstabilkan identitas seharusnya gini, Bapak tahu sebenarnya setiap orang punya salah. Nah, coba kamu kenapa sih sebenarnya sepatu kamu warna hitam? Nah, bukan warna hitam, hari ini kamu tuh warnanya coklat ya gitu. Seharusnya seperti itu. Ya mungkin ini redaksi saya aja mungkin ya, atau mungkin bisa ditambahkan dari Pak Budi dan Bu Elvi. Bapak meyakini bahwa kamu tidak berniat secara sengaja melanggar peraturan. Itu kamu tentu punya alasan mengapa tidak memakai sepatu hitam dan terlambat sekolah. Ini adalah menstabilkan identitas dulu, biar nggak istilahnya ngegas gitu, nggak emosian. Jadi distabilkan dulu. Kita sama-sama berpikir jernih. Validasi tindakan yang salah. Nah, ini adalah yang kedua, adalah validasi tindakan salah. Mencoba memahami alasan di balik kesalahan Sabrina dan mengungkapkan konsekuensi atas kesalahan yang terjadi. Beberapa kalimat yang mungkin dikatakan adalah, kamu tentu tahu konsekuensi apa yang akan terjadi jika melanggar peraturan. Atau bersediakah kamu memperbaiki kesalahan yang sudah kamu perbuat? Atau apakah yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini adalah validasi ketika Sabrina atau peserta didik merasa salah dalam momentum. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini keyakinan kira-kira benar atau salah sih kalau saya pikir, menghubungkan keyakinan yang diyakini oleh anak dengan keyakinan yang telah disepakati bersama untuk memfasilitasi reintegrasi individu ke dalam komunitas dengan lebih baik lagi dan mendukung pertumbuhan pribadi dan sosial mereka. Adapun beberapa kalimat yang mungkin dikatakan adalah, apakah kamu siap untuk mengikuti aturan dan norma yang berlaku di sekolah? Apakah kamu apa yang kamu pelajari dari kejadian ini? Nah, itu biar Sabrina berangan-angan merefleksikan diri, oh rupanya nggak boleh ya gitu. Bagaimana kamu memastikan bahwa kejadian ini tidak akan terulang lagi? Nah, ini menaik keyakinan bahwa kalau memang udah awareness, udah kesadaran, itu makin hebat lagi nih para peserta didik. Oh rupanya hal ini salah loh, oh hal ini benar loh. Nah, itu menurut saya pertanyaan dari nomor 2. Yang ketiga, nah ini sebenarnya saya simpel doang nih Bu, karena terburu-buru waktunya. Simpel aja, kira-kira bila Anda
adalah kepala sekolah. Di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang Anda ingin tuju oleh peraturan sekolah harus berwarna hitam. Nah, saya bingung juga tuh. Bingung juga ya. Kan nggak sinkron. Apa hubungannya sepatu hitam dengan otak kan gitu? Apa iya dengan sepatu hitam anak-anak bisa cerdas? Nah, kan kalau memang anaknya kritis gitu. Apakah rambut digunting botak bisa ilmu langsung masuk ke otak? Nah, ini pertanyaan yang mendasar. Nah, cuman saya berpikir belajar bahasa Indonesia, di mana bumi berpijak, di situ langit dijunjung. Nah, bagaimana kita meyakini hidup itu memang pendidikan memang pada dasarnya menciptakan budaya, menciptakan norma-norma yang nantinya setelah lulus dari sekolah, kalian harus terjun ke masyarakat. Nah, harus diikuti norma-norma yang berlaku gitu. Kalau di sekolah tidak mengikuti norma berlaku, bagaimana di kehidupan masyarakat? Makanya di mana bumi berpijak, di situ langit dijunjung. Di mana kita tempat tinggal, mari kita hormati aturan berlaku yang ada, norma-norma yang berlaku yang ada, untuk nanti gampang nih kita menyesuaikan dirinya. Mungkin itu sih kalau saya sebagai kepala sekolah ya. Dalam kasus tersebut yang berwarna hitam adalah sepatu dengan menerapkan peraturan penggunaan warna hitam. Nah, ini kita sepakatin warna hitam. Maka dapat diperoleh peningkatan atau penanaman nilai-nilai kebajikan, kedisiplinan, kerapian, konsistensi, penghargaan terhadap tradisi dan keamanan. Jadi ya kita kan nggak mungkin kalau sepatunya mungkin random ya warnanya bebas. Apalagi harganya mahal, kita nanti dituntut juga sama orang tua. Nah, mungkin kita samakan saja hitam buat asumsi kita menghormati norma-norma yang berlaku agar nanti di masyarakat kita dapat bisa menerapkan norma yang berlaku seperti ini loh. Nah, jujur Bu, izin punten Bu Elvi dan Pak Budi, nomor 4 saya belum ini. Bagaimana Anda menyikapi langkah-langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Nah, ini saya juga belum ini, baru ngetik sebagai kepala sekolah, penting untuk mencari keseimbangan antara menjaga kedisiplinan sekolah. Nah, ini saya belum berpikir lagi nih, mohon masukannya. Mungkin ini dari 4 pertanyaan saya baru jawab 3. Itu kasuistik yang saya jawab selama 15 menit. Mungkin apa ya, kalau kurang ini mohon masukan dari Bu Elvi dan Pak Budi. Monggo Bu Elvi dan Pak Budi. Terima kasih Pak Harun, luar biasa. Paparan Pak Harun sangat menyentuh ya. Apalagi ada drama kalau bumi dipijak langit dijunjung ya. Seperti Samson gitu Pak ya. Luar biasa. Maksudnya kata-kata kuncinya apa nih gitu ya kan? Iya, enggak bercanda juga. Mungkin dari pembahasan pertama ya, apakah selama kita menjadi guru atau atasan pimpinan harus melakukan posisi sebagai penghukum? Kalau misalkan siswa itu baru pertama kali melakukan kesalahan, karena kalau penghukum kayaknya terlalu berat ya. Mungkin hanya pertama kali, mungkin kalau hanya kasus pertama kali, mungkin kita hanya mengingatkan aja supaya tidak diulangi lagi. Kalau langsung menghukum kayaknya udah berat gitu, kesalahannya udah diulang-ulang. Mungkin hanya itu mungkin untuk di pembahasan yang pertama yang jadi penguatan dan masukan saya. Jadi tidak langsung memvonis menghukum, tapi kalau yang pertama kali membuat kesalahan ada catatan dari BK, kita harapkan itu hanya mengingatkan dulu. Kemudian yang kedua, mengulangi lagi, mungkin kita akan memberi masukan kepada orang tuanya untuk selalu mengingat anaknya masalah pemakaian seragam, bukan hanya sepatu juga. Karena ada beberapa siswa juga atributnya juga tidak lengkap. Nah, itu menjadi salah satu persepsi yang sama. Jadi jangan sampai hanya sepatu aja yang kita ungkit, yang lainnya juga tidak. Itu tidak berimbang akhirnya. Mungkin hanya itu Pak Harun, Bu Elvi, mungkin ada tambahan Bu Elvi. Luar biasa Pak Harun, mantap lah. Udah keren Pak Budi, setuju sekali. Sudah keren analisis Pak Harun, sudah tajam gitu, udah menggunakan pisau yang pas, pisau posisi 5 kontrol, pisau restitusi, udah keren banget udah aplikasinya. Izin saja berbagi, menambahkan yang jelas dari setiap kasus yang kita temui di sekolah, di kelas kita, itu pertama memang langkah awalnya ada analisis masalah dulu, analisis konteks dulu. Jadi betul saya setuju yang dikatakan Pak Budi bahwa ketika anak melakukan satu kesalahan, yakin saya, ketika baru pertama kita menemukan anak itu melakukan kesalahan, itu saya pribadi, pandangan saya adalah itu sebuah sesuatu yang alamiah, salah pertama. Jadi penanganannya pun menggunakan level 1 gitu kalau di kepala saya. Nah, ketika melakukan kesalahan lagi, kita sebut kesalahan kedua, nah kita menaikkan level kontrol kita.
bagaimana cara mengatasinya, dan seterusnya. Sehingga saya setuju Pak Budi mengatakan baru pertama kali berbuat kesalahan kita langsung hajar seperti sesuatu yang sesuatu masalah yang besar sekali sehingga penanganannya perlu besar. Jadi kalau masalahnya membutuhkan satu peluru saja untuk ditembakkan begitu ya, menyelesaikan masalah, ya cukup dengan satu peluru, tidak perlu dengan menggunakan granat gitu, malah justru menghancurkan gitu ya kata-kata tersebut. Itu yang saya pelajari banget dari anak-anak saya selama ini. Mungkin sama juga dengan Pak Harun dengan Pak Budi. Gitu ya, intinya gitu. Lalu selanjutnya nanti kita masukkan ke refleksi ya. Apa simpulan-simpulan kita masing-masing ya Pak Budi, Pak Harun ya, di akhir sesi kita di 15 menit terakhir mungkin ya. Monggo silakan Pak Budi, Pak Harun silakan saya atau saya lanjut izin melanjutkan yang kasus 3 dan silakan Mas. Bu Elvi. Terima kasih dulu pada Suhu nih. Izin mungkin nomor 4 saya belum kejawab intinya, tapi nanti saya pikirin lagi. Ntar disusulkan aja di PPT, nanti kita sama-sama kirim kita buat. Ya. Karena kan saya tadi ditanya jika Anda kepala sekolah, maksud saya juga belum siap takutnya. Kalau Bu Elvi kan Pak Budi udah siap kan, kalau jadi kepala sekolah gitu. Apa Bu Elvi mah pengawas? Lupa saya. Apa yang diawasi ya? Saya ngawasin itu aja. Ngawasin Pak Harun. Jadi saya belum berpikir ke nomor 4 masih lirik-lirik. Siap, ya sama-sama belajar. Saya cuma menang umur aja kayaknya deh. Gitu ya, oke. Kalau Bu Elvi ada PPT atau yang ditampilkan silakan. Iya, saya coba izin. Saya juga sama nih pada dasarnya karena 15 menit ya Pak Harun ya. Jadi cuma tidak sempat berkata-kata nih. Jadi sempatnya coba kita lihat ya, coba telis-telis sedikit aja nih. Oke. Saya coba ini. Oke, kira-kira apakah sedang Oke, kurang lebih seperti ini ya, Bapak. Oke. Apakah suara saya terdengar jelas, Bapak-bapak? Terdengar. Jelas. Dengar ya. Mantap. Iya. Sama ini saya berhasil menuliskan dengan kata-kata saya, mengata-ngatai apa yang ada di pikiran saya. Sisanya nanti saya lisan saja. Hasil akhir saya akan rapikan malam ini, saya akan kirim ke Pak Harun ya sebagai koordinator kita. Terima kasih. Nah, Bapak-bapak izin, saya tidak akan membacakan secara full ya, mengingat waktu ini 23.9, waktu kita tinggal kurang lebih berapa menit lagi Pak Harun supaya saya bisa menyesuaikan. Untuk durasi untuk kasus ini 10 menit lagi, Bu. 10 menit ya. Nah, 10 menit nih. Misalnya kita 15 menit. 15 menit aja kan dua kasus. Iya, 15 menit ya. Oke, baik. Kalau di tempat saya nih kita untuk kalau kita nih sekarang nih ya sesi ini kita masih ada waktu 20 menit 25. Nah, gitu. Sampai ke depan ini saya 15 menit 10 menit ya. 10 sampai 15. Oke, pas banget nih Pak Harun, Pak Budi untuk langsung refleksi nanti di mendekati 90 menit terakhir. Baik, Bapak-bapak, saya meng-highlight kembali kasus yang ada di sesi 3 ini, yaitu kasus Bu Dani, guru mata pelajaran bahasa Inggris, mendapati siswanya atas nama Fajar, itu nampaknya tidak punya motivasi gitu, ya, tidak punya motivasi dalam belajar bahasa Inggris dengan Ibu Dani. Sehingga ada kata-kata dari Bu Dani yang tercetus, yang mungkin menurut kita langsung nih karena kita sudah mulai menggunakan pisau analisis ini. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan gitu. Nah, kata-kata itu tuh udah bisa nih kita analisis kira-kira apa yang diambil, posisi kontrol apa yang diambil oleh Bu Dani gitu ya. Nah, selanjutnya izin Bunda Elvi, Bun. Yes. Bunda menampilkan share screen apa tidak? Iya. Betul. Tapi izin belum terlihat, Bun. Belum ya? Oh, iya. Di tempat saya sudah nih. Waduh. Belum, Bu. Belum ya? Oh, oke. Oh, belum sharing. Oh my God. Oke, siap. Tadi juga saya gitu, Bun. Kok mana nggak ada share screen-nya, Teh? Iya ya. Oh, please. Oke. Apakah sudah? Nah, ini sudah terlihat. Oh alah, oke. Thank you so much. Thank you. Oke, anyway seperti ini ya Bapak-bapak ya. Izin
Jadi melanjutkan saya, intinya ada beberapa kalimat yang diungkap oleh Ibu Dani sebagai guru bahasa Inggris, gitu ya, yang secara langsung kita bisa menganalisis peran kontrol apa yang coba dilakukan oleh Ibu Dani. Satu, dengan perkataan, Fajar, coba jawab nomor 3, maju ke depan. Itu, lalu kedua, ayo, makanya jangan tidur-tiduran, perhatikan, sudah, sana duduk kembali. Nah, kata-kata itu sudah pasti kita mengetahui posisi kontrol apa. Selanjutnya, yang dikatakan oleh Fajar membuat saya berkesimpulan seperti ini. Ya, ini sudah saya catatkan sedikit, bernarasi sedikit. Intinya, pertanyaan pertama yang diajukan di studi kasus ini, posisi kontrol apa? Nah, menurut pemahaman saya membaca konsep yang sekilas, belum banyak detail tentang di posisi budaya positif ini, ada 2 posisi kontrol yang diperankan oleh Ibu Dani. Pertama sebagai penghukum, gitu ya. Ketika saya membaca kasus ini di pernyataan yang diungkap oleh Ibu Dani, memperhatikan Fajar tidur-tiduran, tampak acuh tak acuh, lalu kalimat yang keluar, ayo makanya jangan tidur-tiduran saja, perhatikan. Nah, itu penghukum. Sudah justifikasi gitu. Kalau yang bersangkutan atas nama Dani tersebut, atas nama Fajar tersebut itu tidak sedang tune in gitu di pelajaran Ibu Dani. Namun pada akhir cerita ada kalimat yang saya berpandangan bahwa ini masuk ke dalam posisi kontrol pembuat rasa bersalah, gitu. Dengan kata-kata, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu tuh udah capek gitu. Nah, kata-kata itu tuh sering dulu ya. Mungkin kita dapat ya, gitu, Pak Harun, Pak Budi ya. Itu yang kayaknya, aduh, ya Allah, gue nggak berarti banget sih. Ya Allah, salah ya gue gitu. Nah, ini saya berefleksi, belum tentu juga loh sebetulnya ketika kita membuat kalimat itu ke yang bersangkutan, bahwa the real memang dia sedang melakukan peran itu dengan sungguh-sungguh. Itu enggak, dia nggak tahu apa efek, apa efek atau dampak dari apa yang dia lakukan, nggak sampai segitu gitu loh. Kadang-kadang anak muda jadi mengatakan kita, ah lebay banget sih ibu ini. Nah, kadang-kadang suka begitu ya. Nah, izin dari 5 posisi kontrol yang kita pelajari, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer, maka saya simpulkan ada di posisi kontrol penghukum dan pembuat rasa bersalah. Efeknya adalah menurut saya kemungkinan diberikan kalimat yang pertama membuat si Fajar itu mungkin malah lebih marah. Ini menurut saya marah, dendam, bahkan bisa bersifat agresif. Ya, apalagi kita pernah lihat ya di TikTok terakhir tuh tentang bullying ya, guru membullying siswa, siswa bullying guru. Itu saya ingat banget tuh kemarin TikTok yang saya itu sampai kok ada ya siswa tega gitu mengungkapkan kata-kata tersebut pada gurunya gitu. Nah, saya perhatikan sepertinya gurunya yang memang memulai kalimat yang, ayo, kenapa kamu mainin listrik, saklarnya mati gitu. Nah, ini anak karena merasa apa yang salah ya gitu, sehingga ngotot. Nah, itu yang sering terjadi itu ya. Aduh, saya ini sekali, saya sangat tergerak sekali mempelajari lebih dalam tentang itu. Lalu kedua, membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah, mungkin murid akan merasa bersedih, sudah mengecewakan gurunya, tidak sanggup membahagiakan gurunya, Bu Dani dalam hal ini. Nah, namun efek dari kontrol yang kedua ini adalah justru menurut saya lebih parah. Kenapa? Ini ada dendam yang belum terlampiaskan. Anak jadi dendam, gitu, sehingga justru dendam-dendam ini dikumpulkan satu saat bisa meledak. Nah, itu lebih sulit ya. Saya mencoba menjawab untuk kasus ketiga, pertanyaan kedua dalam 5 menit terakhir, Bapak-Bapak. Dari cerita tersebut saya menduga sebetulnya dalam hal ini Fajar mungkin membutuhkan kesenangan atau kompensasi, gitu, atau menarik perhatian gurunya dengan cara malas-malesan. Mungkin kalau tahu ibu ini ngajarnya galak gitu, kalau saya malas-malesan pasti saya kena, harusnya kan gitu ya.
Nah, tapi justru malah terlihat Baper. seperti Iya. mental. Baper. Jadi caper gitu, betul Pak Harun, Mbak Budi ya. Jadi kayak caper, aduh ibu ini kok kayaknya ini sama saya ya, saya males-malesan gitu. Pokoknya terlihat tidak antusias. Pasti deh guru ini pasti akan nyolek saya. Nah, gitu. Lalu yang ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, nah saya yakini posisi pemantau itu jauh lebih baik daripada penghukum, pembuat rasa bersalah atau sekedar teman. Tapi pemantau di situ ada daya kontrol Ibu Dani terhadap Fajar. Apa itu? Yaitu mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang sudah dirumuskan antara murid dan murid ke guru. Nah, mencoba mengembalikan keyakinan kelas itu untuk ditegakkan, sehingga dia tahu apa kesalahannya dia. Sesungguhnya begitu. Ini yang saya alami ya. Namun konsekuensinya, memang di pemantau ini murid tahu memang tahu kesalahannya. Namun tetap membuat pernyataan-pernyataan Bu Dani ini tidak nyaman gitu di dalam pandangan Fajar, sehingga rasa tidak nyaman itu harus lurus gitu ya, tetap dikembalikan ke yang seharusnya. Nah, posisi guru harus tetap mengontrol, memantau perilaku-perilaku yang akan diambil oleh si Fajar ini. Sehingga dalam sisi ini masih kurang istimewa gitu kalau menurut pandangan saya, menurut pandangan Bapak-bapak juga saya setuju, istimewa karena istimewanya di manajer, posisi kepala sekolah kita, mudah-mudahan insya Allah gitu ya Pak Harun, Mbak Budi ya, yang terbaik buat kita. Nah, posisi pemantau ini guru, kepala sekolah harus tetap memantau, menjaga. Konsekuensinya begini, kalau saya yang tidak langsung menyelesaikan masalah tentang Fajar dan Fajar mungkin guru lain belum bisa menyelesaikan. Jadi akan sangat tergantung pada kita sebagai pemantau. Nah, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, terakhir apa yang dilakukan? Pertama, menurut saya adalah menganalisis masalah dulu, konteks, latar belakang, lalu libatkan jika diperlukan dalam level tertentu, libatkan wali kelas, guru BK dalam kondisi tertentu gitu ya. Terakhir, dibuat sebuah kegiatan yang kaitannya dengan sosialisasi, apa itu budaya positif, disiplin positif, dan seterusnya. Kemudian terakhir, libatkan anak-anak dalam sebuah kegiatan yang memungkinkan anak memaksimalkan minat dan potensi mereka. Bisa jadi Fajar ini ogah-ogahan mungkin tidak tersalurkan minat dan potensi yang bersangkutan di sekolah tersebut. Ya, begitu Bapak-bapak. Kira-kira mau memberikan masukan di kasus ketiga? Mungkin sedikit tambahan ya Bu Elvi ya. Siap. Menarik yang disampaikan Bu Elvi mengenai apa ya, jangan sampai terjadi namanya balas dendam dari siswa ya. Karena kadang-kadang betul. ngeri ya, kalau cuma satu nggak apa, kalau kelompok ya mungkin akan lebih. Jadi kalau ngajar STM Pak Budi ya. Iya, itu ada di pikiran saya tuh. Seperti saya ini kan jadi STM gitu. Kalau kita bisa serang-serangan tuh Pak Budi. Nah, negur satu siswa ini dalam kondisi mereka juga lagi hatinya tidak enak galau ya. Ini akan menjadi pembelaan bagi temennya gitu loh. Nah, yang salah bukan satu orang loh Pak, cuman yang ketahuan cuma satu orang yang tidur. Nah, itu. Jadi mungkin pada saat yang penting itu kita buat suasana itu senang dulu ya, sebelum kita memberi masukan teguran untuk tidak tidur di kelas. Karena faktor siswa tidur di kelas itu karena ada kesempatan di mana nggak ada guru, jadi itu bisa tidur di kelas. Kalau ada saya, begitu dia mau tidur langsung saya panggil, kenapa kamu sakit? Saya tanya dulu, atau saya biasanya kasih, kalau kamu ngantuk silakan ke belakang atau ke toilet untuk cuci muka, baru balik lagi. Saya biasanya gitu sih, nggak langsung saya tegur gitu. Cuman kalau saya juga merasa ya pernah jadi seperti mereka, jadi hanya yang mereka yang tidak beruntung lah yang ketahuan tidur gitu. Itu aja sih masukannya. Jadi yang pertama kita buat suasananya senang dulu, agak santai, situasi tidak terbawa perasaan, sehingga kita negurnya juga enak, mereka juga bisa terima. Pada dasarnya mereka juga sebenarnya tidak ingin ditegur ya sebenarnya ya. Selama kita bisa mengendalikan posisi mereka, siapa yang menjadi guru, siapa yang menjadi siswa, dan ada toleransi kepada sesama guru dan siswa, kayaknya tidak terjadi sifat bullying, itu tidak akan muncul. Itu aja Bu, mungkin Bu. Wah, terima kasih masukan luar kita biasa semua nih ya.
Keren sekali, langsung oleh praktisi. Iya benar Pak Budi. Itu Yang pengalaman Pak pengalaman Budi aja. itu. Benar, iya benar. Takutnya kita dikeroyok Pak Budi, ban bocor Iya. ya kan tiba-tiba. Nah, Motor Jadi dikempesin. iya, di luar tidak bisa diselesaikan secara adat di dalam, iya, diselesaikan secara luar. militer di luar. Waduh. Militer iya, ngeri. Bunda, saya mau nanya nih, tapi siapa Ibu Dani kan memang dia dapat emang apa labelingnya parah juga ya, dapat posisi kontrol penghukum sama posisi kontrol yang apa Buat ini? rasa bersalah. Iya, berasa bersalah. Cuman saya Iya. tadi Bunda kan nonton aktif juga di TikTok. Nah, ada juga Nah, yang iya yang di TikTok gini Bun, yang ada anak sama mamanya nih. oh, Lu tidur mulu, kerja apa belajar susah. Gimana oh. sih lu gitu? Gue doain lu jadi profesor. Nah, itu kira-kira Ah, kenapa tuh, Bun? Nah, cuman doanya baik. Lu kagak mau belajar, lu tidur susah bangun pagi. Cuman gue doain lu kan kalau ini kan kalau penghukum apa disalahin ya atau dasar males gitu kan itu penghukum ya. Cuman dia iya. emaknya bilang gini, lu belajar susah, gue doain lu jadi profesor gitu. Nah, itu kategori apa ya? Mungkin kita Oke. apa ya ya maksudnya kontekstual aja Bun biar seru. Ya. Ya, betul. Ini keren banget nih. Ini bisa jadi apa ya petikan masalah seperti ini timbul nanti ketika recall asli atau yang sesungguhnya dalam ke sekolah kita. Saya sih melihat gini dari sudut bahasa ya, secara stilistika saya menganggap fragmen tadi gitu ya, fragmen antara ibu dan anak tadi itu dalam sebuah wacana joke. Karena kalau sesungguhnya orang lagi marah, saya yakin itu kontrol kata-kata itu lepas. Ya. Semua fisik itu pasti akan bermain. Mata melotot, keringat keluar, tangan ikut bergerak, posisi tubuh jadi sigap, lebih tinggi dari orang yang lawan tutur lawannya begitu dan seterusnya. Nah, dalam kalimat lu begini. Nah, saya ingat kan teori Joker ya. Saya ingat teori yang pemain pelawak gitu ya. Itu beberapa macam teori digunakan. Jadi teori ironi salah satunya, teori hiperbol itu sungguhnya itu teori bahasa, hiperbol dan segala macam. Tapi tujuan endingnya berbagai genre namanya ya, genre tipe teks itu berujung pada sesungguhnya itu dalam kondisi bercanda, satu ya dalam kondisi bercanda, niatnya positif, tidak seperti kamu nih malas banget ya gitu, itu udah jelas emosinya ke negatif. Tapi kalau lo tuh begini ya, gue sumpahin lo jadi profesor. Saya yakin itu sebetulnya niatnya baik gitu ya, artinya memang ke situ, tapi dengan menggunakan kalimat anti klimaks gitu. Yang harusnya marah, gue sumpahin lo jadi batu, harusnya kan begitu. Tapi dibalik jadi anti klimaksnya gitu. Sumpahin lo jadi profesor. Jadi sesuatu yang bagus di endingnya. Nah, sekali lagi pandangan saya yang ketiga tentang hal ini kaitannya dengan kemampuan berbahasa si ibu tadi. Ini kalau dari sudut lawakan, ini orang yang cerdas. Nggak kelihatan nyindirnya. Itu sebetulnya nyindir, tapi nyindir yang ke arah positif dalam koridor genre lawakan. Nah, menurut saya sih gitu. Nanti mungkin kita panggil ahli linguis ya. Mungkin Bu Elvi, kita orang tua tadi itu mengajak anaknya untuk berpikir lambat, Bu. Jadi begitu ditegur gitu, dia bingung kan berpikir profesor apa hubungannya ya? Ditegur ini dengan profesor. Dengan malas belajar kok gue jadi profesor gitu kan. Mungkin kan mainnya doa terbaik kan buat anaknya, nggak mungkin doain jelek. Iya, betul. Kita jadi ingat ya sekarang dengan sebuah jargon anti mainstream. Ya, ini anti mainstream. Orang tuh kamu ya kalau gini, kamu nggak bakal lulus, nggak jadi orang kamu gini. Itu udah biasa. Itu stream yang arus besar tuh. Kita anti mainstream tadi. Lu tuh ya, gue sumpahin lu pinter, gue sumpahin lu banyak duit, itu gitu. Tapi sesungguhnya dalam rangka quote and quote ya, secara global itu yang disebut dengan edukasi sebetulnya. Mengedukasi karakter, mengedukasi anak, caranya berbagai macam dengan permainan bahasa, language game namanya gitu. Nah, itu makanya kemampuan menggunakan kata-kata, diksi, stilistika, gaya selingkung kalau dalam tulisan itu sangat mempengaruhi seseorang dalam cara berpikir. Kita ingat di
di beberapa teori pertama kita ya di modul 1.4 ini juga sama kan. Di modul 1.2 juga bagaimana otak triun itu bekerja kan juga mengajarkan kita ya gimana kondisi dalam suasana apa. Kalau menurut saya gini, candaan itu sebetulnya sebuah lawakan, stand up comedy apapun sebetulnya jadi salah satu pembelajaran yang sangat efektif menurut saya. Karena disesuaikan dengan kodrat zaman anak sekarang. Zaman kita nggak ada ya Pak Budi ya, yang namanya stand up comedy ya Pak. Nggak ada. Udah gitu namanya lawakan tuh sopan santun banget, nggak ada tuh sampai body shaming gitu. Body shaming itu bagi beberapa orang menyenangkan dan ikutan Ya, ketawa gitu loh. tawa ya. Bahan Nah, itu candaan yang ya. betul kita yang coba masuk ke situ gitu ya. Nah, gitu Pak Harun. Waduh, keren Luar banget deh biasa. skillnya nih. Baik, oke. Lanjut. Lanjut Mungkin kita dengan kasus dengan 4 doa ya. itu mungkin Ya, posisinya mungkin jadi friendly ya Bu ya. Jadi misalnya nggak bukan penghukum, mungkin posisinya jadi teman. Oh iya juga ya, apa gue doain Iya, jadi profesor kan mungkin posisinya udah jadi teman mungkin. Kan ada nuansa iya. posisi kontrol menjadi teman. Iya, Baik, betul dan betul sekali lagi, saya sih membaca 5 posisi kontrol ini kan sebuah teori ya, dan saya percaya teori itu, bisa berkembang. Teori itu bisa terpatahkan, goyang, geser kanan, geser kiri berapa derajat, disesuaikan dengan kodrat zaman. Saya percaya itu. Nanti nanti di ujung nih refleksi nanti kita akan lihat Ya. bagaimana penghukum itu di posisi kontrol penghukum gitu ya. Satu sisi gini, eee, buat refleksi kita, kalau anak udah sering melakukan kesalahan, 5 kali sampai guru bilang, lo lagi ya Allah," gitu. "Keluar aja lo ya, panggil orang tua ya," kan suka gitu, "Lo lagi," gitu. Nah, kan mungkin ya, menggunakan kata-kata penghukum gitu, mungkin bisa jadi membuat dia, "Oh iya ya, Iya. selama ini yang mengawal saya kayak baik banget nih." Nggak membuat dia jera gitu loh Pak Harun, Pak Budi. Pernah nggak kayak gitu? Nggak jera dikasih guru yang lembut, begitu. Iya. Ya kan? Wah ini kayaknya perlu dikasih si bapak itu tuh yang terkenal killer misalnya. Nah berarti kata killer kan bisa menyembuhkan. Betul nggak? Ini buat refleksi Betul. kita nanti di akhir. ya sebagai obat lah sebenarnya. Iya. Ya, jadi tergantung dari level masalahnya ya menurut saya ya. Oke deh, keren. Asik nih. Sebentar lagi kita end. Di Nggak tempat berasa. nggak berasa di tempat saya sekitar 10 menit lagi sebelum kita refleksi. Baik, Bapak-bapak, saya lanjut ke kasus 4. Ini kasus yang seperti tadi kita sudah ungkap ya di pertengahan sesi kita. Ini biasa, anak-anak itu berantem, nggak usah ibu bapaknya ikutan berantem juga. Don't take it seriously gitu. Jadi sekali lagi analisis dulu masalahnya konteksnya apa. Jangan langsung ambil posisi, jangan langsung ambil peran yang tadi itu ya bombastis kalau penghukum, membuat rasa bersalah dan seterusnya. Itu sih pandangan saya di kasus keempat ini. Jadi intinya biasa anak berantem di lapangan basket, kancing salah satu dari si bocah itu lepas, lalu disalahkan, kenapa lu begini, nanti gue pasti dimarahin, gimana caranya? Nah Ibu Suti datang, gimana nih kancing temenmu terlepas nih, gimana? Kamu mau bisa ngelem? Nggak bisa. Kamu bisa nggak jahit sendiri? Mana bisa Bu, saya nggak bisa jahit. Oke, kamu ikut ya dengan pelajaran Pak Irfan, belajar jahit. Nah itu. Nah, singkat cerita akhirnya unexpected nih ending. Namanya twist kalau dalam tipe teks genre itu twist. Twistnya justru alih-alih kita mau prediksi kita kalau dalam sebuah film ya Pak Harun, Pak Budi, ujung-ujungnya ini wah ini bakal si Dino ini bakal ikut kelasnya Pak Irfan jahit, kemudian nanti akan menjahitkan gitu kan kalau film-film yang udah ketahuan tuh endingnya ketahuan emang ya. ya. Gitu ya akan ketahuan akan bandingkan salaman begitu selesai. Enggak, belum ketemu dengan Pak Irfan, belum belajar. Pas pulang dari acara berantem itu tadi, terlihat terakhir kali kedua anak tersebut, Dino dan Anto pada jam pulang sekolah, sudah bercengkrama dan bersendah gurau kembali. Coba. Nah ini kan udah memainkan emosi gitu ya, mainkan emosi guru-guru gitu. Nah pada sesi ini pertanyaan yang diajukan ada 3. 1, posisi kontrol apa yang dilakukan Bu Suti? Tadi itu yang kamu ketemu ini ya, belajar jahit ya dan seterusnya. Nah, saya coba menggunakan sudut pandang saya dengan mengatakan bahwa Ibu Suti dalam hal ini begini kalimatnya, mencoba ini kita mengingat kembali segitiga restitusi nih Bapak-bapak di kasus keempat. Izin mengingatkan segitiga restitusi yaitu 1 menstabilkan identitas,
kedua memvalidasikan tindakan yang salah tadi. Oh itu kamu bener ya, kamu bener tuh udah narik-narik baju dia, kamu udah bener tuh berantem, itu kurang lebih begitu. Lalu menanyakan keyakinan. Setelah itu kamu yakin? Coba kesepakatan kita apa dan seterusnya begitu. Namun Bapak Ibu yang lebih menarik buat saya di kasus 4 adalah segitiga restitusi itu punya prinsip. Nah, ada 3 prinsip ini yang saya belajar banget nih sejak PGP ini kembali meng-highlight kemampuan saya sebagai pendidik ya, tidak sekedar pengajar bahasa Inggris. 1, tiap orang yakin deh akan melakukan yang terbaik. Meskipun kadang kita lakukan yang terbaik, nah ya jangan nyontek ya kalau lagi ulangan. Tapi saya yakin semua dari kita pasti akan melakukan yang terbaik pada semua pada setiap masa, pada setiap kegiatan. Lalu kedua, ketika orang melakukan itu, entah itu salah, entah itu benar, karena menurut kita kadang-kadang itu salah nak, kamu tuh nyontek salah nak, tapi Bu saya kan nggak bisa, daripada nilai saya jelek, saya dimarahin. Nah, dia punya peran di situ untuk defense, betul nggak Pak Harun? Betul. Pak Budi ya, dia merasa Iya. nyontek salah saya tuh benar. Kenapa? 1, kalau nilai gue jelek, nanti kan Bapak juga yang malu. Lulusan kita kan jadi sedikit. Iya. Kedua, kayak gitu nyontek. Lalu kedua, dia punya pembenaran. Apa itu? Bu, bukan saya doang yang nyontek, kata Pak Budi gitu. Ibu ngeliat saya aja pas lagi nyontek, Bu, teman saya lihat tuh belakang no, udah 20 orang nyontek. Emang mereka pintar Bu, kalem-kalem Bu, pakai kode. Saya doang yang naif, kan bisa gitu kan. Akhirnya dia lakukan pembenaran. Ya udahlah benar. Nah, di situ yang benar-benar belum tentu benar itu benar, belum tentu benar itu salah. Jadi kebenaran bukan pembenaran. Nah, kita menggunakan norma etika yang itu oleh sebagai universal beliefs gitu ya. Lalu terakhir, tiap orang pasti punya motivasi internal. Kenapa dia nyontek? Kenapa dia berantem? Kenapa dia narik baju si Dino dan siapa tadi itu yang berantem itu gitu. Pasti. Nah, ketika kita paham itu, maka saya nih sebagai guru, sebagai calon kepala sekolah akan melakukan segitiga restitusi tadi. Jadi nggak langsung hantam bleh gitu, hajar bleh gitu ya. Lihat dulu tuh bahwa setiap orang pasti gue bener, walaupun dia udah berantem, gue bener gitu. Kita banyak punya kasus kayak gitu ya. Nah, Bapak Ibu di 2 menit terakhir saya coba rumuskan ya yang sudah saya pikirkan, namun dicoret-coret ya belum saya ketik di sini. 1, nilai kebajikan apa? Kesetiaan, empati, kesalahan adalah manusia, maksudnya manusiawi gitu kesalahannya, namanya fallibility. Lalu ada tanggung jawab, responsibility. Dalam hal ini ketika Ibu Suti mengajak untuk memikirkan cara yang lebih efektif, meminta Dino untuk belajar dari tindakannya, ini mencerminkan nilai tanggung jawab yang diberikan oleh Bu Suti sebagai kepala sekolah pada si 2 bocah ini. Lalu adanya kerjasama, pastinya Anto dan Dino harus kerjasama setelah mereka yakin sama-sama salah, kemudian untuk menyelesaikan masalah mereka. Lalu yang kedua, terakhir adalah Bu Suti menunjukkan kepemimpinannya, menyelesaikan masalah, problem solver bagi Dino dan temannya tersebut. Ya, Dino dan temannya gitu ya. Terakhir, pasti kalau yang dilakukan adalah fungsi kontrol manager nomor 5, pasti Ibu Suti insya Allah sudah melewati posisi 1, bukan penghukum. 2, pembuat rasa bersalah. 3, teman, bukan. 4, pemantau, tidak juga. Tapi mencoba menarik sebuah solusi dari si pelakunya sendiri. Jadi bukan, ini ya, kamu harus begitu ya, ini begini. Nah, kalau solusi itu berasal dari orang lain, yang bersangkutan siswa tidak akan bisa menyelesaikan masalahnya sampai kapanpun. Karena tidak diajarkan untuk terbiasa berpikir kritis, kreatif, menyelesaikan masalah. Nah, ini fungsi kita yang harus kita capai nanti ya, Bapak-bapak, yang saya harusnya capai sebagai manajer ya dalam hal ini. Itu. Jadi intinya saya merasa, sekali lagi pandangan saya, posisi kontrol itu harus kita pelajari benar-benar. Kita harus bisa mengaplikasikannya pada level yang tepat gitu ya. Dan terakhir dari saya bahwa saya yakin tiap kasus yang ada di tempat kita itu punya penanganan yang khas. Meskipun kita punya segitiga restitusi, punya 5 posisi kontrol, cara saya menangani kasus di kasus 3 dan 4 saya yakin bisa berbeda nanti ketika di ranahnya Pak Budi, di sekolah Pak Budi, atau di ranahnya Pak Harun. Nanti akan ada sedikit perbedaan. Itu yang disebut dengan bahwa masing-masing kita adalah unik. Pembelajaran berdiferensiasi itulah jadi muncul gitu ya Bapak. Terima kasih Bapak, mohon arahannya.
Oke, Nggak perlu luar biasa. diarahin, Bu, Ibu udah bener. Udah iya. Luar biasa, Bu. Cuman saya tadi agak menarik ya. Jadi gini, dalam kasus ini saya juga dari semua kasus kayaknya ini yang paling unik ya, di mana konflik menjadi empati. Jadi dari konflik itu Bu Suti bisa menjadikan empati. Jadi akhirnya pada kasus mereka yang berkelahi, jadi akhirnya mempunyai kesadaran diri untuk berdamai, untuk mendamaikan dirinya, hidup berdampingan itu. Jadi tidak ada perbedaan. Jadi memang awalnya berkelahi gara-gara suatu permainan, tapi karena selesai dengan Bu Suti memberikan hukuman untuk memperbaiki kancing, akhirnya pola pikir siswa ini akhirnya akan ada toleransi kepada temannya. Oh, baju saya diperbaiki, saya juga belajar menjahit, jadi akhirnya menjadikan suatu empati pada siswa, jadi menimbulkan kesadaran diri bahwa perkelahian itu tidak menyelesaikan masalah, tapi akan menambah masalah. Tapi dengan memberikan empati bahwa orang yang merusak harus bertanggung jawab, terus orang yang dirusak tidak terlalu membenarkan dirinya bahwa dia yang merasa dirugikan. Jadi akhirnya menimbulkan empati pada siswa tersebut sehingga mereka ya akhirnya berdamai, berdamai dalam hidup. Musuh menjadi empati. Itu Bu, jadi suatu yang menarik, luar biasa Bu. Iya, terima kasih Pak Budi. Ini akan saya catat nih bahwa ini salah satu poin yang penting ya, empati itu ternyata ya. Saya pikir-pikir, oh iya betul juga ya seperti empati gitu ya. Nah, Bapak-bapak sebelum kita end, izin saya melakukan refleksi duluan aja ya. Oke. Supaya nanti bisa dikembangkan Kalau feedback saya, gimana? Bu Elvi tuh udah kayak dokter Bu, udah jam terbangnya banyak. Ketika ada kasuistik ini, oh ini obatnya, ini itu. Ya udah kayak udah lancar. Makanya 2 kasus kan cepet dibabat habis. Luar biasa. Iya. Mungkin monggo Bu, Bu Elvi melakukan refleksi pertama nih. Baik, siap. Terima kasih Pak Harun, terima kasih Pak Budi. Izinkan saya untuk melakukan refleksi di sesi kita yang mencerahkan ini. Saya percaya tiada daun kering pun yang jatuh di muka bumi jika karena tidak izin Allah gitu ya. Demikian juga kita ada di sini, kita diberikan kemudahan, Allah memberikan kita pencerahan. Pencerah sejati adalah Allah Subhanahu wa taala, yakin yang agama kita yakini semua, alhamdulillah. Ini bisa. Jadi kenapa saya selalu mengacu kepada hal-hal yang bersifat spiritual? Karena biar bagaimanapun Bapak-bapak, kekuatan kognitif kita itu tiada daya upaya gitu, kecuali karena izin Allah. Jadi mau pakai teori posisi 5 kontrol, restitusi, apalah itu gitu ya. Tapi kalau untuk menyelesaikan masalah ya, yang saya hadapi sampai di umur saya yang hampir setengah abad ini adalah motivasi, intuisi, dan apapun itu akan terbersit di kepala kita ketika kita menghadapi kasus itu. Saya yakin deh. Meskipun kita tidak belajar secara teori, saya yakin loh Bapak Ibu, teori ini yang mungkin kita sekarang sedang pelajari nih Pak Budi, Pak Harun ya, di modul 1.4. Kita sebetulnya sudah melakukan itu, tapi nggak tahu itu nama teorinya apa gitu. Sebenarnya apa kita nggak tahu, pokoknya kita gini, kalau ada murid yang begini, ayo nak, kan gitu ya. Yakin deh, sebetulnya kita udah jago gitu, cuma kita nggak tahu. Dan memang kita bukan di tataran konseptor, kita bukan profesor atau doktor yang berkutat dengan kajian teori yang dinamis dari tahun ke tahun, dari abad ke abad. Kita aplikator, kita user dari teori tersebut. Jadi sebetulnya tidak perlu juga menghafal terlalu gitu. Yang penting aksi kita di dalam di kelas, nah di sekolah gitu ya. Nah yang terakhir Bapak Ibu, ibu-ibu, Bapak-bapak, Pak Harun dan Pak Budi izin yang pertama simpulan saya menjadi manajer itu impian kita dalam peran kita di satuan pendidikan atau di komunitas. Peran manajer itu intinya semua yang kita lakukan harus berfokus pada murid ya. Nanti mohon arahan dari Pak Budi, Pak Harun. Jika kalimat ini oke, saya akan pakai terus. Jika kurang, nanti kita akan sempurnakan. Jadi semua yang kita lakukan di sekolah demi untuk berfokus pada murid, gitu ya. Bukan karena ini siswa ketika melakukan kesalahan, oh ini biar guru saya seneng deh, biar Miss Elvi nggak marah-marah lagi deh besok, biar orang tua gue nggak dipanggil lagi deh, bukan karena itu. Tapi dia sadar bahwa itu yang harus dilakukan memang. Budaya positif itu, paham dengan diri sendiri itu, dan tahu bagaimana melakukan sesuatu, itu jadi kewajiban dia. Nah terakhir, ini yang oleh saya ketika saya belajar dulu di institusi formal, beberapa tahun lalu, jadi
kita berupaya untuk melahirkan siswa-siswa kita dalam waktu 4, 5, 10 tahun ke depan, ini terkait dengan visi guru penggerak di modul kita sebelumnya, anak kita mau jadi apa sih di 10 tahun yang akan datang, itu dimulai dari bagaimana kita menanamkan apa yang disebut dengan autonomous learner, pembelajar otonomi. Otonomi itu artinya satu, dia, siswa, harus sadar siapa dirinya dia, kekurangannya apa, kelebihannya apa. Jangan maksa kalau gue nggak jago matematika, terus dia ikut kontes matematika yang bikin malu-maluin dia dan segenap penjuru dunia. Contohnya kan gitu. Nggak jago nyanyi seperti Mahalini atau Rizky Febian, dia ikutan faktor, gitu ya. Nah, itu namanya bunuh diri. Dia tahu dulu kelebihan dan kekurangannya. Jadi Kedua, wali nih, Bu. betul. Lalu kedua, ketika dia sadar, dia melakukan apa yang dia akan lakukan, gitu ya, atau yang sedang dia lakukan, bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Bahwa gini, gue sekolah itu karena gue butuh sekolah, bukan karena emak gue. Jadi nggak usah dipaksa tuh dia malas-malasan di kelas kayak tadi belajar bahasa Inggris, karena kan gue mau jadi diplomat, gue harus ngerti bahasa Inggris. Nah itu dulu. Nah fungsi kita ke guru-guru nanti ketika jadi kepala sekolah, bahwa guru-guru jangan lo langsung hajar murid lo sama teori dinamika, dengan teori kecepatan, dengan teori trigonometri. Jangan. Apa gunanya trigonometri di kelas? Apa gunanya belajar belajar apa sih kalau kita matematika ya, rumus Pitagoras dalam kehidupan sesungguhnya. Oh nanti buat hitung-hitung berapa jumlah ini ketika kayak gitu. Jadi menghubungkan tujuan mata pelajaran, tujuan pembelajaran dengan apa yang bisa dilakukan di real life, sehingga ujung-ujungnya siswa mampu bertanggung jawab, menyelesaikan masalahnya sendiri. Setidaknya dia tidak bergantung pada orang lain dan membuat jadi beban orang lain. Dia bisa berdiri sendiri. Setidaknya itu. Yang husnul khotimahnya adalah murid kita bermanfaat bagi banyak umat. Oke deh. Mohon arahan Pak Budi, Pak Harun. Luar biasa. Hubungan gini. Mencerahkan, super glowing. Mencerahkan. Luar Seperti biasa, Bu. facial treatment ya. Kayaknya itu udah apa ya? The last standing ovation, Bu. Jadi kalau kita ibaratnya itu udah yang paling atas itu dari semua kasus yang ada. Jadi menimbulkan kesadaran diri. Jadi sehingga mereka melakukan pekerjaan jadi siswa maupun menjadi guru dengan kesadaran diri sendiri sebagai kewajibannya sebagai manusia. Manusia yang digaji, Bu ya. Iya kan? Kalau nggak digaji nggak mau. Parun gimana, Parun? Ketawa. Pak Budi. Pak Budi. Saya terakhir sekaligus menutup rekaman. Ya. Sama seperti Ibu Elvi ya. Teori yang kita dapat walaupun di sekolah saat kita dulu sampai sekarang itu hanya sebagai dasar pijakan kita mengambil tindakan, atau sebenarnya moralitas kita itu terbentuk dari ilmu yang ada. Tapi untuk sikap kedepannya kita melihat sosok si murid ini, apakah benar siswa ini perlu diberi penghukuman yang berat atau hanya sekedar mengingatkan. Karena zaman sekarang, siswa sekarang bukan siswa yang dalam arti jadul. Mereka juga komunikasinya pintar. Kadang beberapa siswa hanya saya memberikan arahan, dia udah bisa menyelesaikan. Jadi kalau kita banyak menuntut banyak kepada mereka harus A, B, C, kayaknya seperti tadi itu. Mereka berat dengan ilmu yang mereka dapat dari sebuah guru, mereka juga mendapat tekanan, tapi apa perlu kita pada saat mereka kondisi lelah pada siang hari kita mencoba untuk mengajak bergembira. Suasana hati disenangkan dengan ice breaking atau dengan cerita-cerita seru selama 5-10 menit sehingga siswa mereka menjadi kembali di posisi yang semestinya normal, kondisi normal dan berpikir mampu menerima pelajaran berikutnya. Saya rasa seperti itu sih Bu kalau saya di kelas. Iya. Mungkin Bu Pak Harun nih kayaknya nih yang sering jadi motivator nih. Karburator Pak. Motivator Jakarta Timur nih kayaknya. Wis, motivator pemuda-pemudi harapan bangsa. Iya. Harapan mertua. Oke, izin Pak Budi, Bu Elvi, terima kasih. Jujur aja saya banyak menyimpulkan dari Pak Budi dan Bu Elvi. Refleksi saya. Jadi saya menggaris besari setelah belajar posisi kontrol, rupanya kan saya bilang ke Pak Suwardi guru tuh bisa jadi dokter dan
pelari atau sprinter kan harus mengenal garis start dan finish, mendiagnosis peserta didik ini sakitnya apa, oh ditanganin ini. Nah, ini ada satu lagi tugas guru. Jadi aktor. Kita harus pandai bermain peran. Yaitu ada 5 posisi guru ya kan. 5 posisi kontrol ya, yang tadi ada apa? Penghukum, terusnya manajer sampai berbuat salah. Menurut saya sih itu kita beraktor aja, berretorika, kita menjadi aktor penghukum apa enggak, cuman asal penghukumnya tidak sara, tidak bullying atau tidak apa ya. Jadi aktor itu pinternya memilih diksi kata-kata agar tidak siswa tersakiti gitu dan tidak hindar dari sara. Jadi ada gini Bu, saya jadi kasuistik di sekolah terkenal, hebat banget nih, ini sebuah cerita. Kalau memang setiap pagi kan siswa datang kan, nah gurunya sudah hampir menyapa murid-muridnya dong dengan kelasnya banyak karena memang ada ribuan ya, karena satu kelas pokoknya 3 angkatan 1.000 lah total, jadi banyak kan. Tapi kan ini budaya positif Bu, menyambut anak pagi datang, selamat pagi nah kan gitu ya, nah gitu kan ya Bu ya, atau Pak Budi. Nah ketika itu memang 1.000 banyak, selamat pagi nak, oke semangat, tetap semangat. Nah tiba-tiba pengawas datang nih, karena memang 1.000 kan ngoceh mulu tuh, 1.000 itu guru itu, dia karena cepet kagak selamat pagi nak, dia ngomong gini, pagi nak. Nah itu kan pengawas ngomel, kamu ngomong jorok ya, gitu katanya kan. Nah jadi kan, Bisa aja. nah itu sebenarnya arahnya baik, cuman ketika memang kita lelah atau misalnya pemilihan diksi kita salah gitu kan, ya jadi kita jadi merasa bersalah gitu, menjadi oh rupanya harus yang benar jadi salah gitu kan, padahal nyapa anak murid selamat pagi gitu, karena dia capek kan 1.000 jadi salah kita. Nah sebenarnya sih pemilihan diksi dari 5 ini, saya bukan yang menghukum itu salah, manajer itu yang ideal atau bidadari atau malaikat. Kata Bu Elvi benar juga, siswa harus dapat yang penghukum itu, karena ketika dibenturkan, kamu ini mencontek mulu gitu, dasar. Ya karena dia ada orang yang harus ketemu orangnya itu tuh, kalau misalnya kamu nyontek. Betul sekali, saya setuju di sisi itu. Cuman kita tidak terhindar dari sara atau istilahnya kontak fisik dan sebagainya, kita mari hindari, kita bermain menjadi aktor peran ini aja lah. Kalau tambah lagi tugasnya harusnya nambah gaji lagi Bu ya, atau ya kan jadi 3 tugas dokter, kalau KHD kan petani kita. Nah, lebih nambah lagi tuh 4 kalau KHD. Jadi itu aja sih refleksi saya, pemilihan diksi. Ini Pak, Bu Elvi, contoh pengasih Bu Elvi, silakan jambu monyetnya. Nah, kalau ada pemenggalan silakan Bu Elvi nih jambu monyet kan ini malah ada kita pengawas ngomel-ngomel kan. Jadi pemilihan diksi sih di posisi kontrol ini, posisi diri yang tepat, kita harus berpikir cepat gitu ya. Itu saya dapat dari Pak Budi dan Bu Elvi pengalamannya, refleksi ini kita bermain peran intinya. Keren. Tambahan Pak Harun, kalau saya selalu bilang, Pak Budi, saya selalu bilang di kelas, guru is an artist, dia artis, jadi head to toe, dari ujung rambut sampai ujung kepala dia, ujung rambut sampai ujung kaki dia role model, akan selalu dipotret oleh siapapun dan bisa berlaku apapun gitu, harus bisa mengambil hati siswa, harus bisa melakukan, artis itu kan seperti dia, udah apa aja harus diperlihatkan dan seterusnya, dan jadi role model dan seterusnya, itu bermain peran mesti jago dan seterusnya gitu. Selesai saya bilang ke guru-guru di teman-teman di daerah-daerah, di teman-teman di sekolah-sekolah yang sempat saya singgah itu, Bapak Ibu harus jadi artis, betul, harus jadi aktor. Nah, karena kita adalah yang pengambil perebut hati anak-anak ini. Anak ini mau A, B, C, D, itu karena kita yang memberikan warna ke mereka. Merah, kuning, biru kita yang kasih warna sebagai posisi awal. Nanti lepas dari sekolah dia akan menentukan sendiri warna apa sesungguhnya saya ini nantinya. Itu sih menurut saya. Terima kasih Pak Harun. Pak Harun kasih saya banyak kalimat, jadi saya berimajinasi terus nih dari tadi. Oh, satu lagi nih, buat refleksi kita nanti, bekal kita buat rukal besok yang sesungguhnya. Saya ingat gini, kemarin saya sempat baca. Jadi imajinasi itu jauh lebih kuat, jauh lebih membahana ketimbang pengetahuan atau kognisi. Jadi jangan berharap yang kognisinya jago, yang jago ngapalin selanjutnya itu quote and quote ya. Kalau kita mengatakan bahasa sehari kita bakal jadi orang kaya, enggak ada gitu. Tapi dengan imajinasi Anda akan menggenggam dunia.
Nah, dimulai dengan siapa itu pembuat WhatsApp, siapa yang menemukan Apple, menemukan apa, itu karena imajinasinya yang Mungkin, iya. imajinasinya yang liar dan selalu berkembang untuk ke arah kebaikan. Oke deh, imajinasi. Monggo Pak Budi penutup. Pak Harun yang menutup kayaknya. Iya, mungkin cukup ya sesi ini, luar biasa. Saya juga bahagia ditemani oleh teman-teman yang luar biasa menginspirasi dari pikiran saya yang semulanya hanya selingkup di kelas maupun ini lebih ke arah ke motivasi dari Pak Harun, lebih dari empati yang terlalu yang euforia maupun pembangkitan sebagai sosok artis dari Bu Elvi, yang gimana artis dinas ya Bu Elvi ya. Ya itu aja. Mungkin Pak Harun sekalian penutup, mungkin dari saya sekian gitu aja. Iya, baik Pak Budi, izin nanti kita kesepakatan aja kirim ke saya, nanti saya rapikan PPT-nya dari Pak Budi, kasuistik dari Pak Budi dan Bu Elvi. Akhir kata, usikum nafsi bitaqwa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jayalah negeriku. Foto Jaya, dulu, jaya, foto dulu, Oh, foto ya, Pak foto ya. Harun. Iya. Bu Elvi, izin Bu Elvi apa? Boleh aku foto, screen-nya saya tutup Screen-nya dulu. Sorry. Hentikan Bu. Iya, oke. 90 menit lebih kita padahal ini. Luar biasa. Dari pencerahan Pak Budi dan Bu Elvi. Bonus. 1, 2, 3. Oke, belum Bu Elvi lah masih ngerapin itu tadi. Oh iya, oh belum ya. Oh udah, ya ampun, udah malam pengen kecek. Oke. 1, 2, 3. Oke, saya kirim ke Pak Budi dan Bu Elvi. Terima Iya, kasih aku ya, aja juga Pak. nggak apa-apa. Jangan lupa link videonya ya kalau Iya, udah link. Oh iya, Iya, nanti pelan-pelan, saya kirim ke jangan Bu Elvi dan buru-buru. Pak Budi. Iya. Link recordnya jangan buru-buru. Aduh, aku hati-hati banget deh Pak tiap recall Pak. Iya, Oh, takutnya iya, lupa iya, ya. Udah hampir 3 jam gitu. Aduh, makanya saya selalu bikin backup Pak. Selalu bikin Iya. backup. Oh, enggak dari sini tapi saya buka lagi di tempat lain, saya backup di tab saya. Aduh. Ibu nge-recordnya 2 gitu, nge-backup-nya Bu ya? 2. Langsung dari ini, dari itu kita, Jimit kita, sama dari tab. Aku kan buka 2 nih, biasanya sekali itu. Di tab itu aku nge-record, Pak. Oh, itu. bisa ya? Bisa. Khawatir ya, Pak. Aduh, kalau masalah ini cuma kan ngumpulin CGP yang jumlahnya 11 kan nggak gampang. In case ada apa-apa. Terus saya juga ngelibatin CGP juga. Bapak, Ibu, satu tolong bantu untuk backup. Itu, Pak. Saya 12, Bu. 12 hebat. Aku 12 1 mengundurkan diri. Oh gitu ya, sama berarti. Dari awal tuh mengundurkan diri, tapi namanya tetap ada di LFS. Iya. Oke, terima kasih ya bapak-bapak yang keren menewen. Terima kasih sudah saling membantu, terutama saya yang super sibuk. Kalau nggak dipaksa begini oleh Pak Harun tadi dicolek, mungkin saya nggak akan selesai. Terima kasih Pak Harun, terima kasih Pak Budi. Sudah sama-sama Pak Harun, Bu Elvi, sampai ketemu besok sama-sama, ya. Mohon maaf lahir batin, sampai ketemu lagi. Sehat-sehat Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Salam fasilitator, Yes, semangat.